Halo teman-teman semua, welcome to my YouTube channel Nida Telang Benua. Di sini saya akan menjelaskan kepada kita 16 rahasia cepat untuk Microsoft Word. Jadi di sini teman-teman, sebelum lanjut ke tutorialnya, kalau teman-teman mau mendukung saya, silahkan. Caranya mudah sekali, silahkan pilih subscribe yang ada di sebelah kanan YouTube Anda. Itu mudah, nggak dipungut biaya ya teman-teman. Oke, langkah yang pertama adalah, biasanya teman-teman kalau mau membuka sebuah dokumen, biasanya di sini klik kanan, pilih open. Jadi di sini mudah teman-teman, nggak perlu lagi klik double ataupun pilih kanan ya. Jadi di sini pada menu ataupun pada aplikasi Microsoft Word, silakan pilih klik kanan lalu pilih properties. Kalau sudah, di situ ada shortcut key. Jadi di sini saya mau untuk membuka Microsoft Word, nanti saya akan mau ubahnya menjadi M. Jadi Microsoft Word Ctrl plus Alt plus M. Jadi teman-teman bebasnya mau memberikan huruf apa ataupun angka. Jadi di sini diberikan kebebasan, yang penting jangan lupa diingat. Kemudian kalau sudah, maka saya pilih apply lalu oke. Jadi teman-teman silakan kita coba ya. Tadi saya memberikannya M ya. Jadi Ctrl Alt M. Nah, di sini sudah terbuka dokumennya. Kalau kita mau membuatnya lagi, Ctrl Alt M. Jadi nggak ribet teman-teman, nggak perlu lagi kalau kita sudah masuk di pada sebuah foto ataupun lembar kerja lain, boleh kita membuka sekalian juga mau menulis sesuatu, nggak perlu lagi buka layar desktop kemudian kita klik Microsoft Word ya. Jadi nggak perlu lagi, nggak ribet teman-teman. Oke, kalau sudah, maka kalau kita juga membuat yang baru lagi untuk misalnya untuk PowerPoint, seperti itu teman-teman, langkah yang mudah sekali tadi ya. Pada menu Microsoft PowerPoint, pilih klik kanan lalu properties ya. Kemudian shortcut key, yang ini teman-temannya shortcut key. Kalau sudah, pilih apply lalu oke. Itu adalah trik yang pertama. Sekarang trik yang kedua, yaitu ketika kita mau menduplikat lembar kerja ataupun dokumen. Jadi di sini saya membuka sebuah dokumen, lalu saya mau menuliskan beberapa kalimat. Jadi di sini saya mau menduplikat lembar kerja saya ini menjadi dua ya, menjadi dua buah dokumen ya. Jadi caranya mudah sekali. Pada menu view, silakan klik menu view, lalu di situ ada new window. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah punya dua dokumen ya, dokumen yang sama pun. Ya, jadi di sini tadi yang pertama ya, itu dokumen saya yang sudah kian ini. Ini yang kedua, ketiga ini adalah dokumen yang sudah saya duplikat. Kemudian kalau saya merubahnya pun seperti ini ya. Nah, coba teman-teman kita buka, sama. Kalau kita membuka dokumen satu tadi sama, dokumen dua juga sama. Artinya apapun yang dituliskan pada dokumen satu sama halnya dengan dokumen dua. Itu maksudnya ya teman-teman, untuk menduplikat. Oke, silakan kita close, nggak usah di save teman-teman. Kemudian langkah yang ketiga, ketika kita mau membuat split ataupun seperti membuat daftar isi. Di sini mudah sekali ketika teman-teman mau membuat sebuah makalah, membuat tesis ataupun karya ilmiah lainnya, teman-teman nggak perlu ribet mencatat ini, mencatat itu. Di sini saya sudah punya dokumen. Di sini daftar isinya masih kosong, masih belum diisi, dan kemudian ini adalah lembar kerja ke berikutnya yang mau kita berikan nomor ya. Nah, di sini teman-teman, oke, di sini kita mau mengisi daripada daftar isi ini. Caranya mudah sekali. Pada menu view lagi, di sini ada menu view, lalu pilih split. Nah, split ini kita bebas mau menaruhnya di mana, di atas ataupun di bawah. Jadi di sini saya maunya seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau menggeser ini juga boleh. Ya, boleh. Kemudian kalau kita mau menambahkan
mau yang seperti apa juga boleh kita sambil mengetik. Begitu juga dengan lembar kedua ya. Lembar kedua di sini teman-teman ini. Nah, jadi mudahkan teman-teman, nggak ribet. Harus bolak-balik halaman baru kita catat daftar isinya ya. Jadi nggak perlu lagi teman-teman. Di sini sudah terbagi dua langsung lembar kerjanya ya. Oke, itu adalah penggunaan cara menu split ya. Lalu kalau teman-teman mau merubahnya kembali bisa saja ini, silakan pada menu view ada remove split ya, split. Oke, itu adalah trik yang ketiga. Yang keempat adalah ketika kita mau memblok sebuah area seperti layaknya pada Microsoft Excel. Jadi caranya mudah sekali teman-teman ya. Kalau teman-teman mau membuka seperti pada Microsoft Excel, memblok seperti apa boleh. Biasanya kalau kita blok seperti ini kan teman-teman. Oke, jadi caranya mudah sekali. Nggak perlu lagi seperti itu ya. Kita letakkan kursor di mana mau kita copy data ataupun kata yang mau kita copy. Kemudian silahkan klik Alt sambil kita tarik ya. Boleh juga menggunakan mouse, boleh juga langsung pada papan keyboard ya, menggunakan kursornya ya. Lalu di sini saya sudah memblok, kita tinggal pilih copy ya. Nah, di sini teman-teman ini yang sudah saya blok tadi ya. Ini biasanya kita gunakan pada menulis ataupun untuk matematika. Jadi teman-teman nggak perlu lagi copy ini, copy itu, udah mudah sekali ya. Nggak perlu pengeditannya lama. Oke teman-teman, itu adalah trik yang keempat. Kemudian trik yang kelima yaitu memblok area dengan cara double klik. Jadi teman-teman, kalau teman-teman biasanya mau memblok area, misalnya kita mau memblok merupakan, jadi teman-teman nggak perlu lagi mulai dari awal M sampai pada N kita blok, nggak usah lagi teman-teman, nggak perlu ribut ya. Jadi caranya mudah sekali, klik double aja ya. Kalau mau memblok sebuah kata, itu hanya khusus satu kata saja ya. Itu adalah trik yang kelima. Trik yang keenam, kita mau cengkes ya, untuk membuat cengkes. Jadi teman-teman di sini kalau kita mau membuat huruf besar ataupun kapital, nggak perlu harus di copy ataupun dihapus ataupun diulang kembali. Misalnya di sini sudah punya kata, dua kata misalnya rumusan masalah, silakan di blok aja ya, karena ini dua kata. Lalu silakan tekan tombol Shift plus F3. Jadi mudah teman-teman, kalau mau hanya huruf awalnya saja khusus yang dua kata ini boleh. Jadi di situ ada beberapa pilihannya. Kalau misalnya hanya satu kata saja ya, jadi di situ kalau misalnya satu kata nggak perlu lagi di blok, langsung aja teman-teman Shift plus F3 ya. Oke teman-teman, itu saja ya untuk trik yang ke-6. Yang ke-7 yaitu dengan cara memperbesar huruf dengan cepat. Ya, jadi caranya mudah sekali teman-teman. Misalnya teman-teman mau memperbesar huruf, misalnya ini ya, untuk rumusan masalah, khususnya untuk masalah aja ya, saya mau memperbesarnya. Jadi sini silakan blok aja areal ini. Kalau sudah silakan tekan pada papan keyboard Ctrl kurung kurawal kanan ya. Jadi di sini teman-teman langsung kita sesuaikan dengan jenis ataupun ukuran huruf yang mau kita ubah ya. Nggak perlu kita klik home lalu pilih di sini ukuran besar daripada kata yang mau kita rubah. Jadi teman-teman kalau juga mau memperkecilnya kembali seperti ya halnya yang tadi, blok aja, kemudian klik ataupun tekan Ctrl kurung kurawal kiri ya. Jadi mudah kan teman-teman. Itu adalah trik yang ke-7. Oke, langkah yang berikutnya yaitu membuat superscript dan subscript ya. Superscript yaitu mau menulis di atas, kemudian kalau dia subscript yaitu menulisnya di bawah. Seperti ini teman-teman. Misalnya masalah, saya mau menulisnya di atas. Biasanya teman-teman nggak perlu lagi kita tekan Ctrl D dan lain sebagainya, itu ribet ya.
Jadi di sini caranya mudah sekali. Kalau kita mau untuk di atas, silahkan tekan pada papan keyboard Ctrl plus Shift plus tambah ya. Nah, jadi di sini teman-teman sudah langsung di atas ya. Kemudian kalau mau membuat subscribe ya, jadi caranya mudah sekali, Ctrl plus. Nah, itu aja perbedaannya teman-temannya. Kalau dia tadi mau mencatat ataupun menulis di atas, Ctrl plus Shift plus ya. Kemudian kalau untuk subscribe yaitu Ctrl plus. Misalnya tadi ya, saya mau merubah ini lagi cara. Saya mau menaruhnya di atas, Ctrl Shift tambah. Nah, itu sudah di atas ya teman-teman ya. Begitu juga kalau saya mau menaruhnya di bawah tadi ya. Misalnya ini untuk kesehatan. Saya mau menaruhnya di bawah, Ctrl tambah. Nah, di situ ya perbedaannya hanya untuk superscript dia menggunakan shift, tetapi untuk subscript itu nggak perlu lagi, langsung kontrol lalu tambah ya. Oke, itu adalah trik yang ke-8. Yang ke-9, misalnya teman-teman kita mau menuliskan ataupun membuat catatan kecil. Ini biasanya pada tesis, pada karya ilmiah, pada makalah. Kalau teman-teman mau membuat sebuah dokumen seperti itu, mau membuat catatan kecil, mudah. Caranya mudah sekali teman-teman. Silahkan kita taruh pada booknote ya. Ketika kita mau menjelaskan sebuah kata, harus ada kata kuncinya ataupun istilah lain, catatan kecil ya. Misalnya di sini saya mau membuatnya ya pada kesehatan misalnya ya. Di sini pada kesehatan, lalu caranya mudah sekali, tekan Ctrl plus Alt plus F. Nah, di situ sudah ada catatan kecil teman-teman. Jadi saya mau menuliskannya misalnya kesehatan itu baik. Kesehatan itu baik. Nah, kita mau lihat teman-teman ya. Kita langsung cek. Di sini sudah ada ya. Pada kesehatan, tulisan kesehatan di sebelahnya ada angka 1. Jadi di situ sudah ada tulisan. Nah, di sini sudah ada catatan kecilnya teman-teman. Di situ ada kesehatan itu baik. Jadi itu mudah sekali teman-teman kalau mau membuat catatan kecil. Itu adalah bagian daripada trik yang ke-9. Kalau teman-teman juga mau menghapusnya, boleh-boleh saja. Tinggal taruh kursor lalu delete ya. Oke, trik yang ke-8 yaitu dengan cara yang ke-10 teman-teman. Oke, sorry ya. Yang ke-10 yaitu membuat halaman baru dengan cepat. Misalnya teman-teman mau membuat sebuah halaman baru, biasanya itu kita klik enter. Jadi di sini mudah sekali teman-teman. Caranya pada papan keyboard silakan tekan tombol kontrol lalu enter. Nah, semau teman-teman mau membuat pun silakan ya. Di sini saya memperkecil layarnya. Nah, di sini teman-teman saya sudah buat ya, atau saya hapus kembali lah. Nah, di sini saya mau membuat sebuah halaman baru ya, halaman baru bagian bawahnya ya. Pada akhir ataupun pada lembaran kedua membuat halaman baru boleh-boleh saja. Dan di sini saya mencobanya pada bagian halaman terakhir ya teman-teman ya. Nah, caranya mudah sekali. Silakan taruh kursor pada bagian mana yang mau kita membuat halaman barunya. Lalu tekan Ctrl lalu enter. Nah, di sini teman-teman. Udah sekali kan? Nggak ribet lagi, nggak perlu harus enter ya. Oke, itu adalah trik yang ke-10. Kemudian termasuk kita pada trik yang ke-11. Nah, di sini masih pada file yang sudah kian saya buat tadi ya teman-teman ya. Cara yang ke-11 yaitu mau menulis di area lembar kerja manapun. Nah, di sini teman-teman caranya mudah sekali teman-teman. Ya, jadi di sini saya mau menulisnya dimanapun saya mau ya. Misalnya dari awal di sini saya mau menulisnya di sini. Kemudian saya mau menulisnya di pertengahan lagi. Boleh-boleh aja teman-teman. Tinggal kita klik aja di situ ya.
Lalu seperti inilah kira-kira gambarannya. Kalau teman-teman mau mengetik di area mana saja pun tinggal klik double aja ya. Tapi teman-teman itu tergantung, kalau kita mau merapikan, meratakannya, tinggal kita edit kembali lagi. Kemudian teman-teman, cara yang berikutnya yaitu menggunakan format pointer, yaitu cara menggunakan format pointernya ataupun lambangnya seperti kuas. Jadi di sini teman-teman, Oke teman-teman, di sini saya sudah memiliki sebuah dokumen. Ini mau saya ikuti ya. Ada beberapa paragraf di sini, ada 2 paragraf. Jadi saya mau seperti ini. Caranya mudah sekali. Silakan kita blok aja. Lalu tekan Ctrl tambah Shift C ataupun bisa kita pilih ya ini. Lalu seperti ini. Mudah teman-teman. Oke teman-teman, sekarang trik berikutnya yaitu rahasia ke-13, yaitu mencari kata dengan mudah. Oke. Di sini saya sudah memiliki sebuah dokumen. Nah, ini saya sudah memiliki dokumen. Lalu bagaimanakah cara kita untuk menemukan kata dengan mudah? Caranya di sini, misalnya saya akan membuka ataupun menemukan sebuah kata dalam ya, dalam. Lalu caranya mudah sekali, silakan klik, tekan tombol Ctrl plus F. Nah, di sini sudah muncul find ya. Jadi di sini silakan teman-teman ketik mau kata apa kira-kira yang mau kita cari. Misalnya saya mau mencari kata dalam. Nah, lalu sudah find next. Lalu di sini sudah ditemukan satu ini teman-teman. Kedua, kalau ada lagi lanjutan ini. Ya, jadi di sini mudah sekali ya cara untuk menemukan kata dalam sebuah teks. Oke, itu adalah trik yang ke-13. Sekarang trik yang ke-14. Cara menghilangkan format teks misalnya pada sebuah website, pada sebuah Google ya. Jadi caranya mudah sekali. Misalnya di sini saya sudah memiliki sebuah teks yang saya ambil, yang pengen saya copy dari Google, saya copy ataupun saya paste di Word ya. Jadi di sini saya copy. Kemudian pilih dokumen baru ya, lembar kerja baru. Kemudian teman-teman kalau sudah, kita paste aja ya. Nah, ini teman-teman coba kita perhatikan ya. Ada banyak perbedaan, baik itu mulai dari bagian nomor 1 contoh akademia, warnanya beda, garis bawahnya pun beda. Lalu cara kita untuk menyamakan semua, baik itu dari segi spasi dan juga dari segi hal lain, caranya mudah. Silakan kita blok aja. Kemudian kalau sudah kita blok, maka mudah sekali, tinggal tekan pada papan keyboard, tekan tombol Ctrl plus spasi. Jadi teman-teman, ini sudah secara menyeluruh sudah ada perubahan ya, mulai dari warna, kemudian dari penyusunan kalimat. Oke, itu adalah trik yang ke-14. Yang ke-15, trik yang ke-15 yaitu membuat nomor otomatis pada tabel dengan cepat. Nah, teman-teman, di sini saya buat lagi lembar kerja baru ya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya pada Microsoft Excel mudah sekali cara memberikan nomor. Lalu bagaimana dengan Microsoft Word? Caranya juga mudah sekali teman-teman, sama halnya dengan Word, dengan Microsoft Excel, tapi ada perbedaan sedikit. Misalnya, ketika kita mau membuat sebuah tabelnya, di sini saya mau buat sebuah tabel ya. Nah, di sini saya membuat sebuah tabel. Caranya lalu bagaimana cara kita untuk memberikan nomor ya, nggak perlu lagi dituliskan secara manual nomor 1 misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Caranya mudah sekali. Silakan pada tabel ataupun pada kolom yang mau kita kasih nomor, silakan di blok. Kemudian kalau sudah kita blok, pada menu home di situ ada bagian daripada
numbering. Silahkan kita pilih apakah kita mau kasih nomor 1. Ada beberapa pilihan di situ, apakah Romawi ataupun ABC ya. Di sini saya milih nomor 1 aja. Nah, jadi di sini teman-teman sudah otomatis ya, sudah langsung tertera angka yang berurutan. Demikian seterusnya. Ketika kita mau menambah tabel, lalu sudah secara otomatis nomornya juga akan ikut bertambah. Oke, gengs, itu adalah trik yang ke-15. Sekarang adalah trik yang terakhir, yaitu cara mengembalikan dan mengembalikan kembali. Misalnya ini teman-teman ya. Misalnya ini teman-temannya, saya mau menghapus sebuah kata di sini ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mengembalikan kata sampah itu tadi? Caranya mudah sekali. Pada tombol papan keyboard silakan tekan tombol Ctrl Z. Nah, itu ada sudah kembali. Lalu bagaimana cara kita agar bisa mengembalikannya kembali lagi? Yaitu Ctrl Y. Oke teman-teman, itu saja tutorial yang saya paparkan kepada kita, yaitu trik cepat untuk mengetahui daripada Microsoft Word. Jadi nggak perlu ribet. Kalau sudah kita kuasai ini maka menghemat waktu. Oke, kalau memang tutorial ini bermanfaat, jangan lupa mendukung saya dengan cara subscribe dan loncengnya juga teman-teman. Oke, terima kasih.